biasa, yaitu black garlic. Black garlic itu adalah merupakan bahan baku utamanya berasal dari bawang putih tunggal juga. Bawang putih sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Fum di sini adalah bawang putih. Bahkan menurut sebuah keterangan, Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, "Aqul sum fa innahu shifaan min sab'ina da." Konsumsilah atau makanlah bawang putih karena bisa mengobati 70 macam penyakit. Itu dulu belum ada penelitian. Beliau menyampaikan ini berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Dan kalau kita teliti saat ini, ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari bawang putih, dari black garlic yang ada di MTH. Kemudian produk-produk lain seperti ada madu, disebutkan madu dalam surat An-Nahl ya, ayat 69. Kemudian tentang kurma, sebutkan dalam Quran surat Al-Maryam. Kemudian ada zaitun dan lain sebagainya. Dan produk-produk yang kita miliki saat ini adalah merupakan produk yang sangat direkomendasikan oleh Quran dan Sunnah. Betapa kita bahagia dan harus berbangga bahwa kita bisa menjalankan dan bersiar, bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada sahabat dan sebagainya, bahwa produk-produk MTH adalah merupakan produk yang istimewa. Artinya ketika kita mengamalkan, kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada rekan-rekan tentang produk-produk sunnah yang bisa menyehatkan kepada diri kita, tentunya ada 3 rumus yang kita ambil, yaitu amalkan sunnahnya, kita mengamalkan sunnah, kemudian raih pahalanya. Di sini ada pahala, ada 2 pahala ujroh. Ujroh yang pertama adalah ujroh karena kita mensiarkan tentang pengobatan-pengobatan sunnah yang direkomendasikan. Ujroh yang kedua adalah berupa ujroh dari kerja keras kita, berupa keuntungan. Itu ujroh juga disebutnya. Ujroh di dunia dan ujroh di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan sehat. Jadi rumusnya adalah amalkan sunnahnya, raih pahalanya atau ujrohnya, dapatkan sehatnya. Nah, itu yang produk-produk yang kita miliki saat ini. Tapi tentunya juga bahwa produk yang kita miliki yang merupakan herbal, yang mana herbal ini harus pemahaman terhadap pasien, terhadap customer kita harus benar-benar diberikan pemahaman. Karena tidak jarang orang yang mengkonsumsi herbal, tapi ada sebuah reaksi yang tidak diduga. Karena dalam ilmu herbalogi juga ada yang namanya direction of cure atau reaksi positif. Ya, reaksi positif ini kadang-kadang memang ada hal yang menyakitkan. Contoh, misalnya begini. Ketika mengkonsumsi sebuah produk herbal, sakitnya sementara tambah sakit, atau meriang, atau demam, atau buang air besar, atau keringat berbau. Nah, itu adalah salah satu direction of cure yang harus kita berikan edukasi kepada rekan-rekan kita, kepada customer kita, bahwa herbal juga ada yang namanya reaksi, tapi reaksinya adalah reaksi positif. Nah, dan dalam mengkonsumsi herbal ini harus mengetahui salah satu contoh ya, direction of cure atau disebut dengan healing crisis adalah salah satu tanda. Misalnya ketika, kok kenapa Pak Ustadz, kenapa Pak Tabib ketika saya minum black garlic atau saya minum propolis, badan saya misalkan kotorannya berbau, kemudian mengantuk dan keletihan, pening, kadang-kadang ada juga yang susah buang air besar, kadang-kadang ada kalau di perempuan haid tidak teratur,
kemudian berjerawat, gatal, muka pucat, dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan salah satu direction of cure atau healing crisis yang terjadi ketika meminum herbal. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Pertama, minum air yang cukup, yaitu 2,5 liter sehari. Kemudian kalau memang terjadi rasa sakit beneran, sakitnya betul-betul sakit, maka kurangi dosisnya. Kemudian yang tadinya misalkan dikonsumsi sebelum makan, maka konsumsi setelah makan. Dan tetap harus konsumsi, jangan berhenti. Nah, ada juga bahwa penyebabnya kita kasih paham kepada mereka, ada penyebab herbal tidak bermanfaat. Contohnya mindset kita salah terhadap herbal. Kemudian stres. Kemudian tidak rutin mengkonsumsinya dan juga dosis yang tidak cukup. Maka ketika kita memberikan sebuah resep, baik itu propolis maupun black garlic, maka kita kasih tahu bahwa ada yang namanya reaksi, tapi itu reaksi positif. Kemudian kita kasih pemahaman, kadang-kadang kalau di kampung ketika 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu belum ada reaksi, mereka menganggap bahwa herbal ini tidak bermanfaat. Padahal kita kasih edukasi juga bahwa ada rumus 3R, release, repair, rejuvenate. Ya. 3R ini masing-masing 10 hari maksimalnya. Misalkan R yang pertama, release. Berarti ketika meminum black garlic dalam waktu 10 hari itu, belum proses penyembuhan, tapi masih memberikan rilis, mengeluarkan toksin selama 10 hari biasanya. Makanya kalau kita merekomendasikan, seorang herbalis pasti akan merekomendasikan bahwa ketika mengkonsumsi sebuah herbal itu untuk 1 bulan. Ya. Untuk 1 bulan. Dan jangan coba-coba, coba saja. Jangan coba, kasih pemahaman bahwa ini adalah salah satu solusi, salah satu obat yang bisa mengobati penyakit yang Anda derita. Kemudian yang 10 hari kedua adalah repair. Baru 10 hari kedua herbal tersebut bekerja. Bagaimana dia mereparasi. Ada sel-sel yang rusak, ada sel-sel yang kurang bagus. Maka itu prosesnya adalah hari ke-11 sampai hari ke-20. Dan yang terakhir adalah rejuvenate. Artinya bahwa ketika hari ke-21 sampai hari ke-30, herbal itu adalah proses lebih meregenerasi, lebih bukan memperbaiki lagi, karena tadi memperbaiki di rilis yang kedua, rilis. Yang ketiga itu adalah dari 21 sampai hari yang ke-30 baru badan ini akan terasa lebih segar. Jadi bagusnya bahwa ketika merekomendasikan kepada pasien, kepada siapapun, minimal satu paket, 1 box. Insya Allah akan ada reaksi. Kalau hanya misalkan coba saja 2 butir, 3 butir, ya belum masuk ke ranah situ, belum masuk ke kaidah-kaidah tentang kinerja herbal. Nah, dan alhamdulillah saya sendiri beberapa hari yang lalu juga bahwa pernah juga saya posting, memang perlu ada kombinasi antara herbal dengan terapi lain, misalkan baik dengan refleksi dan sebagainya untuk memperlancar peredaran darahnya. Ada yang pernah saya posting itu dari Jonggol, 3 hari di siang nginep, lewat inep, dia stroke, kemudian kita kolaborasikan dengan propolis, kemudian dengan black garlic, tambah lagi dengan terapi lainnya, maka ketika disinergikan terapi satu dengan terapi yang lainnya, maka akan menimbulkan sebuah kekuatan, sebuah kesembuhan yang sangat bagus. Jadi bahwa fungsi dari herbal itu bukan sebagaimana obat-obat kimia atau obat konvensional yang didapatkan di apotek, tapi tetap bahwa untuk mengkonsumsi herbal ini adalah harus dengan istiqomah. Istiqomah secara terus-menerus. Bahkan dari semua yang
kita miliki itu bisa dikolaborasikan antara madu, black garlic dengan propolis. Semua itu adalah merupakan produk-produk yang sangat istimewa. Betul seperti yang disampaikan tadi Pak Endang, insya Allah juga bahwa dalam waktu dekat, alhamdulillah klinik yang di Brunei yang di Dubai sudah mulai selesai. Mudah-mudahan black garlic dan yang lainnya akan segera berangkat ke sana. Tinggal menunggu waktu saja, mudah-mudahan. Dan kita semua semoga pada malam ini dengan pemaparan yang sangat pendek ini, karena memang waktunya, bisa saja kalau suatu saat kita ngobrol tentang bagaimana herbologi satu demi satu kita kupas, tentunya memerlukan suatu waktu yang sangat panjang sekali. Tapi alhamdulillah pada malam ini saya dikasih kesempatan bahwa memang dari semua produk-produk yang kita miliki adalah merupakan produk-produk yang sangat istimewa. Produk yang direkomendasikan oleh hadis, produk yang direkomendasikan oleh Quran. Jadi intinya bahwa kita telah melaksanakan sunnah yang tadi motonya saya sebutkan, amalkan sunnahnya, raih pahalanya atau ujrohnya, dapatkan sehatnya.